Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Paku Haji. Sebelum kita mulai, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta puji dan syukur kita panjatkan kepada Lillahi Rabbi. Sebelum saya memberikan materi diseminasi penerapan budaya positif, terlebih dahulu yang terhormat kepada wakil dari Kepala Sekolah SD Negeri Paku Haji dan yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Paku Haji yang saya cintai. Sebelumnya saya persilahkan sambutan kepada Ibu Risa Nurelita SPD sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Paku Haji, yang terhormat juga mungkin hari ini Bu Kepala Sekolah kita dalam tugas dinas luar yang hari ini diwakilkan oleh saya, yang saya banggakan rekan seperjuangan saya Bapak Khairul Solihin SPD pada kesempatan ini yang sedang melaksanakan kegiatan CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan CGP mendapatkan keberkahan serta kesehatan serta melimpah ilmunya, yang alhamdulillah pada hari ini Pak Hoer akan memberikan ilmu untuk kita semua Bapak Ibu Guru tentang diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Paku Haji. Mudah-mudahan yang telah diberikan kepada kita semua ilmunya bisa diterapkan di SD Negeri Paku Haji dan khususnya juga untuk diterapkan di kelas kita masing-masing. Seperti apa sih penerapan budaya positif dan bagaimana untuk melaksanakannya, kita harus bertindak seperti apa. Marilah Ibu Bapak Guru hebat SD Negeri Paku Haji, kita dengarkan penjelasan dan paparan tentang diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Paku Haji. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Solihin yang mau berbagi praktik baiknya pada hari ini. Mungkin itu aja, cukup sekian sambutan yang saya mewakili sebagai Ibu Kepala Sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan ujangannya dari Ibu Risa Nurelita sebagai wakil dari Kepala Sekolah. Selanjutnya saya akan memaparkan materi penerapan budaya positif di SD Negeri Paku Haji. Minimal pelaksanaannya yaitu 1 jam plus penyusunan keyakinan kelas 20 menit. Jadi tugas saya yaitu 120 menit yang harus dilaksanakan. Dan insya Allah nanti ke depan Ibu Bapak akan melaksanakannya. Amin. Penerapan budaya positif di SD Negeri Paku Haji
Nah, perkenalkan, ini nama fasilitator yaitu Bapak Nanang Suryana SPD MPD dari SD Negeri Cikaryo. Selanjutnya pengajar praktik, ini Ibu Neneng Meliani SPD MPD GR dari SD Negeri 3 Nagrag PP 414, dan itu saya sendiri Wahyu Solihin dari SD Negeri Pak Waji CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, konsep budaya positif itu terbagi kepada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua yaitu konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita ke materi, apa sih filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Nah, artinya di sini sebagai guru kita tidak melepas begitu saja. Misalnya kita kasih tugas, kita lepas, sehingga ada yang terjadi di kelas, ada yang berkelahi, bercanda dan sebagainya. Nah, menuntun di sini artinya kita harus mengontrol anak dari mulai hobi, karakter anak dan sebagainya, sehingga kita tahu karakter anak satu persatu. Selanjutnya, nah, yang tadi dibagi 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ilusi kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini secara tidak langsung kita mengontrol anak sampai misalnya ada yang bercanda, jangan bercanda, kita berteriak ngomongnya, itu ilusi. Kalau kita misalnya mengontrol sedemikian rupa anak jadi baik, nah itu sangat ilusi sekali. Selanjutnya, kritik, kita mengkritik anak dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita secara tidak langsung sering mengkritik anak, kamu jangan begini, kamu jangan begini, supaya anak baik. Kadang-kadang di pikiran kita seperti itu. Padahal sebetulnya itu ilusi, itu tidak mungkin dan akan terjadi begitu lagi. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol. Nah, di sini juga orang dewasa kalau itu mah lebih gede, kita tugaskan sebagai misalnya keamanan. Tolong amankan itu teman kamu supaya dia bisa mengontrol. Nah, itu juga ilusi. Ilusi artinya bohong ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru selalu melaksanakan itu. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada
stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya setelah kita gagal membujuk, kita paksa. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini teori kontrol. Sebetulnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita jawab. Nah, biasanya di kelas kita selalu mengontrol anak, selalu begini, selalu begini, selalu begini. Harus begini, harus begini, harus begini. Kita lihat. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi perilaku. Nah, apa sih sebetulnya disiplin? Disiplin adalah dalam budaya kita atau kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, disiplin diri dalam membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu disiplin dalam konsep disiplin positif dan motivasi perilaku. Nah, selanjutnya, apa sih maksud dan nilai-nilai yang kita hargai? Nah, nanti di sini masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, apa nilai-nilai kebajikan? Nah, ini dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi budaya positif itu sebetulnya kalau sekarang itu profil pelajar Pancasila, itu penerapannya di sekolah-sekolah itu. Apa? Beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Coba ibu lemes ya speaking lah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali, tepuk 5 3 kali,
Pinter ayat anjing. Gak apa-apa. Nah ini budaya positif yang harus ada di sekolah. Di sini nggak usah ada pemaksaan, nggak usah ada pengontrolan terhadap anak. Kadang-kadang kita suka marah-marah ya secara tidak langsung. Nah itu ilusi dan itu tidak akan merubah karakter anak. Kenapa? Kalau profil Pancasila itu sudah ada semua. Tinggal bagaimana guru mengarahkannya. Nah, nanti ada. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, motivasi eksternal sama. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau lembaga. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi perilaku manusia, baik siswa atau murid atau guru, tidak lepas dari ketiga ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya murid datang pagi-pagi, kata gurunya harus jam 7.15, datang besok-besok. Kebanyakan apa? Ya takut kesiangan, dihukum, atau misalnya disimpan di depan kelas suruh berdiri. Berarti itu motivasi anak datang pagi itu takut dengan hukuman. Atau lamun terpiket, wah saya dihukum, kebawer bisa jadi piket. Nah itu motivasi eksternal. Artinya si murid, si anak, motivasinya tidak datang dari kesadarannya sendiri, tapi takut oleh aturan kelas atau aturan sekolah. Yang kedua, atau orang lain atau institusi, sama seperti kita. Lamun misalnya piket di depan oleh kepala sekolah di apa gitu, misalnya ditegur dan sebagainya. Berarti itu tidak ada kesadaran, motivasinya eksternal. Karena kita takut atau misalnya malu sama teman. Belum ada kesadaran. Nah, itu motivasi eksternal ini kita diatur oleh aturan, bukan kesadaran diri sendiri. Nah, kalau misalnya kesadaran motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kita datang pagi-pagi sebagai pengajar, pendidik, tidak ada motivasi dorongan dari eksternal, datang pagi-pagi dengan motivasinya internal dari diri sendiri. Nah, itu yang hebat. Itu menanamkan motivasi internal ini yang paling sulit. Kumaha muridnya mendapatkan motivasi internal kalau misalnya kita sebagai pengajar masih motivasinya eksternal. Berarti kalau datang pagi-pagi ke anak, berarti kitanya harus sudah ada di meja guru baru anak-anak datang. Artinya kesadaran diri yang menjadi karakter itu akan lebih hebat. Jawabannya ada pada diri ibu-ibu sekalian. Berarti kalau begitu untuk menanamkan budaya positif ini harus lahir dari seorang pendidik atau pengajar. Nah, disinilah
kita guru bukan saja memberikan pelajaran, tapi mendidik untuk melahirkan budaya positif sehingga menjadi karakter anak dan karakter guru yang baik. Itulah budaya positif. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini untuk ke murid. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita dulu, saya sendiri suka membuat print ya, peraturan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Kita analogikan, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau menurut peraturan, memang diatur di peraturan Kapolri harus memakai helm. Nah, kalau kita menuruti aturan, pakai helm nawe ke kota, di kampung mah kudu pakai helm. Dan ada polisi. Tapi kalau ini adalah nilai positif atau budaya positif, maka mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya adalah untuk keselamatan, tidak perlu ada polisi. Itulah kesadaran diri. Itulah harus lahir pada diri kita. Bukan takut ditilang, tapi takut akan celaka karena kita tidak tahu. Nah, itulah keyakinan kita. Nah, bagaimana menanamkan keyakinan ini di kelas masing-masing? Mengapa kita tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Memang ada aturannya kemarin ada aturan presiden harus memakai masker, harus mencuci tangan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kalau misalnya aturan masih ada, mungkin takut karena aturan kayak razia itu pakai masker. Tapi kalau ada lahir dari dalam diri sendiri karena itu kesehatan, maka tidak perlu aturan. Itu bisa dipahami ya, itu ya. Itu peraturan seolah-olah tidak berlaku, tapi keyakinan dalam diri. Berarti kalau begitu memakai helm, arek di kampung, arek di kota, karena tujuannya keselamatan, maka aturan sudah tidak berlaku. Sama di kelas juga. Kalau peraturan kita yang bikin, di print, ditempel, di payung. Anak harus datang yang sekian, pulang yang sekian, harus bersih dan sebagainya. Nah, itu mereka nurut, tapi motivasinya eksternal karena takut aturan. Tapi kita bikin keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas supaya menjadi kesadaran diri sendiri? Maka bikinlah keyakinan kelas, aturan anak itu supaya membuat satu orang satu keyakinan kelas. Kalau 60 siswa, 60 keyakinan kelas. Tulis satu orang satu, kasih bikin not atau misalnya kertas, bikin yang sama disatukan, dikerucutkan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, nah itu kalimat negatif. Sama di itu jangan membuang sampah sembarangan. Siswa dia tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita bikin kesepakatan kelas. Saya juga kemarin bikin. Ya, dari pertama-tama bikin kesepakatan kelas. Karena dia yang membuat, maka siswa sendiri akan merasa tanggung jawab karena aturannya mereka yang membuat. Menjadi keyakinan kelas dan disepakati oleh semua murid. Tanda tangan. Berarti itu aturannya
bukan guru kelas yang membuat atau bukan sekolah yang membuat. Dan ini menurut Bose, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik secara menyeluruh. Seseorang akan lebih tergerak bahkan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti aturan menang guru yo mah. Tapi ayah nurut berarti itu motivasinya eksternal, bukan kesadaran diri. Makanya Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kelas, keyakinan apa yang misalnya begini, keyakinan apa yang kalian mau buat, silakan. Harus begini, harus begini, harus begini. Nanti anak akan nyebut aneh-aneh. Terus kita kerucutkan yang sama disatukan. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Di dia tidak membuat sampah sembarangan. Di dia buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu kalimat negatif dipositifkan oleh kita. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, kalimat negatif, kita positifkan kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya, ya, gitu. Terus disepakati oleh semua siswa, sepakat iya. Nah itu mereka yang membuat, maka mereka akan mengikuti keyakinannya. Selanjutnya, peraturan. Apa sih peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh. Nah ini, dilarang mengganggu orang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Misalnya ini hasil dari keyakinan kelas. Ini nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Di sini ada nilai kebajikannya, keselamatan, menghormati orang lain. Terus bergantian atau menunggu giliran, biasanya budaya antri. Di sini ada dilarang menggunakan narkoba. Di sininya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas masing-masing dan akan beda dirasakannya, Ibu. Aturan dengan yang dibuat oleh kita dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Kalau misalnya ada yang melanggar, kita panggil. Dek, kamu sudah melanggar apa? Keyakinan kelas, Pak. Kalau begitu, keyakinan apa, nilai-nilai kebajikan apa yang dilanggar? Saling menghormati, misalnya yang berantem, saling menghormati. Kalau begitu, kamu harus berbuat apa? Meminta maaf, Bu. Silahkan meminta maaf. Setelah meminta maaf, kamu harus apa? Tidak akan melaksanakannya lagi. Nah itu. Kadang-kadang kita dulu abi nyaliranya sok bicara siapa kita dulu. Nah itu. Jadi pada profil Pancasila sekarang itu tidak ada istilah marah ya guru itu. Karena kita kalau filosofi Ki Hajar Dewantara, maka didiklah murid sesuai dengan kodratnya dan zamannya. Zaman ayeuna mah dicarekan teh lain bager tapi malikan.
Makanya ada profil belajar Pancasila. Buatlah aturan oleh murid itu sendiri dan yakini sehingga menjadi karakter anak, supaya dia bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Nah itu Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, peraturan. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang tadi ya, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Misalnya siswa ini tidak membuang sampah sembarangan. Kita bikin kalimat yang positif. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, misalnya 10. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Silakan nanti murid-muridnya berpendapat, kamu mau apa, silakan. Nanti siswa direkap di depan siswanya, terus dikerucutkan menjadi 10. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Oh, gimana keyakinan kelasnya kurang, siswa menjadi kurang bertanggung jawab, kita ganti. Ayo anak-anak, ABG tos hampir 2 kali ganti. Direvisi lagi. Selanjutnya, nah contoh keyakinan kelas 5. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah ini hasil dari konferensi ini di kerucutan. Terus bersikap jujur, misalnya ulangan ada pada waktu membuat keyakinan kelas, anak-anak jangan nyontek, boleh. Berarti nilai kebajikan keyakinan kelasnya bersikap jujur. Nah itu supaya kadang-kadang ngambil uang orang lain, ngambil pensil. Nah itu cukup dengan satu kalimat aja, bersikap jujur, universal, tapi masuk ke itu kali gitu, jujur teh, luas. Terus bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah ini universal, tenang teh berarti tong elek, tong keluar masuk kelas. Kadang-kadang ayo bibis saya ulang balik si anak teh, ngabring. Tenang saat pelajaran berlangsung. Tong elek, tong ciwit-ciwit dan sebagainya. Jangan bercanda, berantem, di sini masuk. Ini satu kalimat sudah masuk semua. Terus bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, bersikap sopan bisa ke temannya. Artinya jangan berkata menjelekan orang tua, menjelekan teman, bullying. Nah ini bersikap sopan masuk semua, ini universal. Nah, terus menghormati guru. Nah, berarti di sini ada santun masuk. Selalu kadang-kadang harupun guru ayah ngomong kasar ya. Nah itu. Nah di sini masuk ya, menghormati guru, santun, kalau ketemu guru harus salaman dan sebagainya. Ini universal banyak. Terus saling tolong menolong. Ini masuk. Ini kalimat positif ini masuk ke semuanya. Misalnya ada yang sakit, kita misalnya anak pada waktu pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, Pak, misalnya ada yang sakit harus menyembuh. Nah masuk ke sini. Banyak saling tolong menolong itu. Misalnya ada yang celaka, ini masuk ke sini. Terus hidup rukun dengan teman. Nah, di sini juga masuk semua. Ini saya bikin cuma 6 ini sudah masuk semua.
mudah diingat, dan dari 60 siswa masuk di sini semua. Ini kalimat ini sangat universal. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan membuat sesuai dengan kesepakatan kelas yang Bapak Ibu yakini di kelasnya masing-masing. Supaya apa tujuannya? Membuat budaya positif di sekolah. Itu tujuan. Selanjutnya, itu contoh ya. Nah, budaya positif itu yang paling besar. Terus lingkungan positif itu yang kedua. Keyakinan kelas itu. Terus peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini porsinya paling kecil. Buatlah nanti dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Kita jangan membuang sekaligus peraturan kelas yang ada. Coba masukkan ke keyakinan kelas. Nah, bisa aja nanti peraturan kelas dikonversi menjadi keyakinan kelas. Sepakat tuh kieu, anak-anak. Tapi terlebih dahulu kita harus memberikan keleluasaan kepada murid kita untuk membuat keyakinan sendiri sehingga mereka merasa dihargai. Itu. Terus dari keyakinan kelas, lingkungan positif. Nah, mudah-mudahan nanti dari kelas lingkungannya positif. Alhamdulillah adik-adik untuk pertama kelas 5 itu suka ada yang berantem. Ayo nama alhamdulillah kelas 5 Abi saya berantem setelah membuat keyakinan kelas, dan itu menjadi budaya positif di kelas itu. Nah, bisa diterapkan di kelas ibu bapak. Berantem karena si kolong bapak itu ada, benar. Nah, dari lingkungan positif muncullah budaya positif. Itu harapan kita. Kalau sudah menjadi membudaya, menjadi karakter, nah itu yang sangat diharapkan. Yang keempat, dari budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia: cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau di sini ada survival. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita harus mengenal karakteristik anak. Oh, siapa ya perlu cinta kasih untuk menumbuhkan budaya positif teh. Bisa aja kan kurang kasih sayang orang tua. Makanya kita harus ada istilahnya asesmen diagnostik. Kita mengenal dulu murid kita. Terus ada siswa yang berbuat itu hanya untuk penguasaan, kayak berkuasa di kelasnya gitu, ada. Jadi orang lain teh eleh kumaha yang kudu eleh, dia harus menang. Begitu pula mungkin di kelas kita ya pasti ada. Dan kalau udah misalnya kebutuhan dasarnya merekanya penguasaan, kadang-kadang ujung-ujungnya nanti ada yang berantem dan sebagainya. Terus kesenangan, dia kalau sudah kesenangan menjadi budaya itu juga bahaya. Dan mereka senang misalnya membuli orang. Kalau sudah kesenangan jadi budaya itu juga bahaya. Dia senang bercanda kepada temannya, misalnya nyubit tiap hari gitu, karena kesenangan. Lamun itu kesenang atau membuli bapak orang lain misalnya, bapak temannya, ibu temannya. Terus nanti kebebasan.
yang bebas ya mau ditutah kita ya. Ya dan sebagainya. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Kita harus memahami ini dulu pada anak. Kita harus melakukan diagnostik, asesmen diagnostik dan sebagainya kepada murid-murid kita supaya mengenal lebih dekat. Selanjutnya, contoh kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Coba Agus melakukan ini, apa kebutuhan dasarnya? Apa? Penguasaan? Atau yang tadi? Atau kesenangan? Atau kebebasan? Coba kita lihat lagi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Si Agusnya minta makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Apa coba? Alasan Agus tadi dengan metaan hal makan siang kata menang. Apa? Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan? Bapak Ibu akan bagaimana? Kak Agus panggil, iya bagus. Nah nanti memanggilnya dengan cara apa? Nah nanti ada caranya. Terus kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Apa ingin kebebasan? Apa kekuasaan? Apa memang dia tidak punya kasih sayang dan sebagainya? Nah kita lihat dulu. Selanjutnya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Bisa saja kurang kasih sayang orang tua, bisa saja Agus ingin merasa dihargai, pengen berkuasa di kelasnya, bisa saja pengen kebebasan atau kesenangan. Karena sudah kesenangan, tiap hari mentaan yang untuk mental kesenangan. Bisa beberapa faktor. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup atau survival. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Berarti kebutuhan untuk diterima oleh temannya. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Berarti dia si Agus ingin dilihat berkuasa. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah ini dari semua siswa itu tidak jauh ini 5. Ada kesenangan, ada kebebasan, ada cinta kasih dan sebagainya. Berarti cara menanganinya pun berbeda. Nah, ada posisi 5 kontrol di sini. Sebetulnya ini video. Nah, kita lihat videonya.
Nah, posisi 5 kontrol tadi videonya sama, posisi 5 kontrol ini. 5 kontrol ini yang pertama adalah guru apa nggak kelihatan? Kurang jelas. Nah, 5 kontrol ini yang pertama adalah guru berbuat. Yang pertama penghukum. Guru adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, guru itu kita apakah memanggil Agus nanti kita akan menghukumnya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang kita atau si Agus itu kita anggap sebagai teman, atau kita memantau, atau kita sebagai manajer. Nah, cara mengatasi Agus ini ada 5. Nah, mana yang paling pas? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Nah, ini banyak penjelasannya. Nah, misalnya Agus, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh kalimat membuat orang merasa bersalah. Agus, Bapak kecewa sekali dengan kamu. Kamu selalu berbuat begitu pada teman kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Oh, si Agus teh bersalah karena sudah melakukan itu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Agus, yang kamu lakukan itu salah. Nah, itu penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini teman. Ayolah Gus, jangan begitu lagi. Demi bapak, demi ibu. Nah, ini kayak teman. Selanjutnya pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Misalnya, apakah kamu mau Agus mendapatkan stiker atau dicap misalnya bintang 5, bintang 5 itu bagus. Terus manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terus kamu selalu yang paling terakhir atau penghukum. Nah, itu sama. Nah, pada kasus Agus tadi, apa yang akan kita lakukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Nah, di sini cara mengatasinya adalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, ini jalan keluar atau masalah yang akan dijawab masalah tadi oleh segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi tadi? Nah, segitiga restitusi tadi proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui segitiga restitusi, guru
dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terus memberikan penawaran bukan paksaan. Itulah segitiga restitusi. Jadi berarti bukan penghukum, membuat merasa bersalah dan sebagainya. Nah, segitiga restitusi ini, yang pertama, guru harus melakukan validasi tindakan yang salah. Apa validasi tindakan yang salah? Nah, ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan kepada siswa itu, kepada murid itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kalau si Agus tadi membutuhkan kasih sayang, apakah ada yang lebih efektif? Langkah yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah guru membuat keyakinan kelas, tanyakan kepada si Agus, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau si Agus mengambil makanan secara paksa, Gus, apakah ada yang dilanggar di sini? Kalau dia si Agus ngerti atau membuat keyakinan kelas, oh ada saling menghormati, berarti si Agus sudah melanggar keyakinan kelas, saling menghormati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, selanjutnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Agus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita di sini tidak ada hukuman. Yang ada adalah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Setelah itu yang ketiga, menstabilkan identitasnya kembali atau memperbaiki namanya kembali ke anak-anak. Contoh misalnya, validasi tindakan. Agus, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, Agus, ada nilai-nilai keyakinan nggak yang dilanggar? Ada, misalnya saling menghormati atau bertanggung jawab. Terus, Gus, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Banyak orang lain yang melakukan kesalahan. Kalau begitu Agus harus apa? Harus meminta maaf kepada orang yang dia buat yang diperlakukan tidak senang. Nah, ini jalan keluarnya segitiga restitusi. Tahapannya, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, Gus. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan ini, Gus? Berarti atau kurang kasih sayang si Agus, atau ingin kekuasaan, merasa berkuasa, atau mungkin kesenangan.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah itu. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, tanyakan kepada anak itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tanyakan kepada si Agus. Gus, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalnya menghormati teman atau saling menghormati. Oh, dia itu sendiri melanggar. Tapi syarat kita harus membuat dulu keyakinan kelas supaya dia ngerti. Jadi itu ada 3 tahapan dalam menangani masalah-masalah yang ada di kelas, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Apa niat dia melakukan begitu? Kesenangan, kekuasaan, kebutuhan survival dan sebagainya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Misalnya saling menghormati. Kalau begitu Agus harus berbuat apa? Harus saling menghormati. Setelah begitu Agus harus berbuat apa? Harus meminta maaf. Itu. Jadi bukan dicarekan, dibawa ke kantor dan sebagainya. Itu bukan budaya positif zaman sekarang. Panggil anak, jangan di depan kelas. Panggil ke ruangan. Panggil ngobrol hati ke hati dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu lebih hebat. Coba Ibu, acungkan tangannya. Tuh, tangan kanan. Gerakan ke belakang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Simpan tangan di dagu. Dagu mana? Itulah kebiasaan kita. Itulah. Makan durian sama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu sudah mengikuti diseminasi budaya positif. Inilah pas ya, saya buat pas 2 jam kita lewati videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka belajar seperti biasanya. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat. Apa kabar kelas 5B? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana nanti kalian menulis apa yang kalian inginkan. Setelah itu menulis satu persatu di depan, memakai sticky note. Nanti Bapak akan bagikan semua. Kalian tulis apa yang kalian mau dan kalian impikan suasana kelas ini. Nah, Bapak akan pasang karton. Nanti kalian tempelkan sticky note ini di karton, yaitu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Bentar.
Ini Bapak catat. Kasih judul keyakinan kelas. Silakan kalian siapkan keyakinan kelas. Nanti catat di sini. Bapak akan kasih satu orang satu. Ya. Tolong dibantu dibagikan Nisa. Kaska tolong dibantu. Semua. Nah, yang sudah mendapatkan ini, silakan tulis keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kalian mau seperti apa keyakinan kelasnya, dan nanti akan kita sepakati. Paham tidak? Kurang kencang, paham tidak? Oke, udah Raska? Terima kasih. Silakan tulis keyakinan kelas di sini, kasih nama kalian ya. Setelah beres, nanti tempelkan satu-satu di sini. Silakan. Mau seperti apa kelas ini dan apa yang kalian inginkan? Nanti kita sepakati bersama. Ini sudah? Ayo silakan. Ayo. Ayo tempel. Yang rapi ya. Tempel berjajar. Ya, yang sudah duduk. Araska. Yang lainnya boleh? Albani silakan. Terus salah dan silakan. Yang sudah silakan. Antri, tenang, satu-satu, yang rapi. Yang sudah boleh duduk. Udah, yang sudah boleh duduk lagi. Terima kasih Bapak ucapkan yang sudah membuat keyakinan kelas ini. Tepuk tangan. Masih ada ya? Ya, silakan duduk yang rapi. Akan Bapak ulas satu persatu. Perhatikan, Jenira tidak saling mengejek nama orang tua, fisik seseorang. Bagus. Tidak mengganggu saat pelajaran berlangsung. Bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Ini nggak ada namanya. Tidak boleh bercanda saat pembelajaran berlangsung. Bagus. Dilarang bercanda pada saat belajar. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Duduk dengan rapi saat berdoa. Bagus. Memakai baju dengan sopan dan santun.
Tidak boleh berkelahi di kelas. Menghormati guru yang sedang menjelaskan. Menjaga fasilitas kelas. Tidak berbicara kasar. Tidak boleh saling mencontek jawaban. Bagus sekali. Tidak boleh ngobrol saat waktu berdoa atau tidak bercanda saat belajar. Nah, dari kesemua ini kita akan sepakati menjadi 10 keyakinan kelas atau 12 keyakinan kelas ya. Nanti yang samanya kita satukan. Yang pertama adalah ini hampir sama semua. Tidak boleh saling mengejek. Nama orang tua atau bullying ya. Bullying atau fisik seseorang. Yang kedua masih ada, dulu. Tidak boleh bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Terus apa lagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Baru 3 nih. Ini yang samanya kita satukan. Tidak boleh keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Tidak boleh keluar kelas ya. Terus menghormati guru. Terus ada lagi berpakaian rapi dan lengkap. Apalagi tidak merusak fasilitas kelas. Delapan, tidak boleh berbicara kasar. Nah, yang samanya ini hampir sama. Yang hampir sama kita satukan. Duduk yang rapi saat berdoa. Terus satu lagi,
Tolong. Tidak boleh saling mencontek jawaban. Oke. Ya kan? Satu, setelah dari ini yang kalian tulis, kita sederhanakan menjadi 10. Yang pertama, tidak boleh saling mengejek nama orang tua atau fisik seseorang atau bullying. Tidak boleh bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh keluar kelas saat pelajaran berlangsung, kecuali ke air ya. Menghormati guru, berpakaian rapi dan lengkap, tidak merusak fasilitas kelas, tidak boleh berbicara kasar, duduk yang rapi saat berdoa, tidak boleh saling mencontek jawaban. Apakah keyakinan kelas ini kalian sepakati? Sepakati tidak? Sepakati. Oke, sepakati. Nah, selanjutnya ini ada kalimat negatif. Tidak boleh, jangan, tidak boleh. Sekarang kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, kita rubah yang keyakinan kelas pertama. Tidak boleh saling mengejek. Kalimat positifnya apa? Apa? Harus menghargai fisik seseorang atau saling menghargai. Silakan sambil tulis. Saling menghargai. Ini kalimat positifnya. Ini negatif. Terus tidak boleh bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Apa? Disiplin. Bagus. Itu kalau disiplin nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita bahas. Tidak boleh bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Apa? Tidak boleh bercanda? Ya, dilarang bercanda pada saat pembelajaran berlangsung. Atau apa coba ayo kalimat positifnya? Boleh berbuat baik selama pembelajaran. Nah, itu boleh. Berbuat baik selama pembelajaran. 3. Jangan membuang sampah sembarangan. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Silakan tulis. Terus tidak boleh keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Berarti apa? Kalimat positifnya apa? Jadi yang tidak itu kalimat negatif menjadi kalimat positif. Apa? Berarti selalu di dalam kelas pada saat belajar.
Indonesia. Nah, itu boleh. Terus 5, menghormati guru. Menghormati guru ini sudah kalimat positif. Terus 6, berpakaian rapi dan lengkap. Itu berarti sudah kalimat positif. Tidak merusak fasilitas kelas. Apa? Menjaga fasilitas kelas. Bagus. Terus tidak boleh berbicara kasar. Apa kalimat positifnya? Berbicara dengan baik dan sopan. Bagus. Terus duduk yang rapi saat berdoa. Itu udah positif. Yang terakhir, tidak boleh saling mencontek jawaban. Belajar apa? Kerjakanlah soal dengan jujur. Nah, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kalimat positifnya sudah beres. Nah, kalimat positif inilah yang menjadi keyakinan kelas kita. Jadi, kalian yang membuat keyakinan kelas, kalian yang akan menjalankannya. Paham? Oke. Sudah ditulis? Sekarang buatlah nanti dari keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikannya. Bapak akan pasang ini karton, kalian buat ya. Nah, silakan buat kalimat nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas. Nanti tempel ya, silakan kalian buat dengan indah, tulisannya yang bagus, nanti gunting ditempel di depan. Kalimat kebajikannya sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Silakan. Seperti saling menghargai, berbuat baik selama pembelajaran berarti disiplin. Terus tidak boleh nyontek berarti jujur. Tidak berbicara kasar atau berbicara sopan berarti sopan santun. Ayo silakan. Kita ice breaking dulu. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan. Tepuk 1, 2, 3, 4. Bagus, pintar. Silakan dilanjutkan. Kalau sudah beres, kalian gunting, pasang di sini. Bagus. Gunting. Lalu tempel. Silakan tempel ini lemnya.
Silakan yang sudah nempel alif. Disiplin. Ya, bagus. Bersikap sopan dan saling menghormati. Tepuk tangan. Denis, beres? Ayo. Yang lainnya? Alif beres? Ya. Ada yang sudah kedepankan? Tepuk tangan, doa keraskan. Ayo. Oh, udah banyak. Ada yang belum? Ada disiplin, bersikap sopan dan saling menghormati, bersikap jujur, sabar dan saling menghargai, bertanggung jawab, bersikap jujur. Wah, banyak. Masih ada? Nah, jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas 5AB. Apakah keyakinan kelas ini akan dilaksanakan? Apakah akan dilaksanakan? Bagus sekali. Jangan harus disiplin, bersikap sopan, jujur, saling menghormati, bertanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya. Nah, demikianlah keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 5B. Semoga kita semuanya melaksanakannya dan bertanggung jawab atas semua yang kita buat. Sekian dulu dari Bapak. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.